Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua di dalam acara Renungan Tengah Minggu malam ini dari Assembly Church. Saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Tema di Assembly Church di bulan Februari ini adalah memberi. Biasanya begitu orang mendengar kata memberi, yang terbersit di dalam pikirannya adalah ada kebutuhan apa lagi nih? Atau apa saya harus keluar uang lagi? Atau apa yang akan diminta dari saya? Sebaliknya, jika pengkhotbah atau pembawa renungan akan berbicara tentang berkat, maka orang lebih tertarik karena akan menerima sesuatu atau dijanjikan akan menerima sesuatu. Kalau kita renungkan, apakah pemikiran ini benar? Mungkin itu adalah sifat alami dari manusia. Jadi nature manusia, nature kita adalah lebih suka menerima daripada memberi. Jika kita bandingkan, menerima tidak memerlukan banyak tindakan aktif dari seseorang. Karena kita tinggal membuka tangan dan menunggu seseorang memberikan sesuatu kepada kita. Sedangkan memberi memerlukan lebih banyak usaha dari diri kita sendiri. Tindakan memberi ini merupakan perwujudan dari pikiran kita yang bermula dari apa yang ada di dalam hati kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa yang menghalangi hati kita untuk memberi? Apakah perasaan bahwa harta kita akan menjadi lebih sedikit karena kita memberi? Atau waktu pribadi kita akan berkurang karena kita telah mengorbankan waktu untuk melayani orang lain? Atau kita merasa akan lelah atau capek secara fisik karena telah memberikan tenaga untuk membantu orang lain. Jadi jika kita tidak atau belum suka untuk memberi, mungkin hati kita lah yang harus diperbarui. Dari alasan-alasan tersebut, mari kita belajar untuk melihatnya dari sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Harta, waktu, dan tenaga kita adalah berkat yang Tuhan berikan. Kita patut bersyukur dan berterima kasih untuk apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan salah satu bentuk pernyataan ucapan syukur atau terima kasih itu adalah dengan memberi berkat kepada orang lain. Bapak Ibu, setiap minggu di Assembly Church kita mengucapkan pernyataan iman. Ini bukan hanya suatu kebiasaan atau rutinitas saja, tapi untuk mengingatkan kita akan apa yang kita percayai dan imani. Salah satu kalimat dari pernyataan iman ini adalah saya percaya, saya diberkati untuk memberkati. Sebagai ilustrasi, saya pakai contoh Laut Mati. Dari tulisan yang saya dapat, laut ini sebelumnya adalah sebuah laguna yang mempunyai saluran air ke laut lepas. Tetapi karena perubahan geografis, menyebabkan laguna ini menjadi tertutup, sehingga saluran air ke laut lepas itu tertutup. Laut Mati mendapat suplai airnya terutama dari Sungai Yordan.
Tetapi karena tidak ada penyaluran air ke laut lepas, maka air ini hanya menumpuk saja di laut mati. Dan setelah menguap, meninggalkan kadar garam yang sangat tinggi. Akibatnya, tidak ada kehidupan di laut mati. Tidak ada ikan, tidak ada tanaman, dan burung di situ. Itulah sebabnya dinamakan laut mati. Seperti contoh laut mati ini, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menjadi seperti laut mati yang hanya menerima berkat dari Sungai Yordan dan menyimpan atau menumpuknya untuk diri sendiri, atau kita mau menyalurkannya ke laut lepas dengan memberi dan memberkati orang lain sehingga ada kehidupan atau kehidupan orang lain diberkati. Mari saya ajak kita, saudara dan saya, untuk merubah hati kita di dalam hal memberi. Perubahan di dalam hati akan merubah pikiran dan pada akhirnya akan merubah tindakan kita dalam memberi. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 berkata, "Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya." Ikutilah teladan Tuhan Yesus dalam memberi. Tuhan rela memberikan waktunya, tenaganya untuk melayani orang-orang. Bahkan Tuhan Yesus dengan rela memberikan hidupnya untuk menebus kita dari hukuman dosa. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa diselamatkan dan hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Bapak Ibu, setelah hati kita dirubah, diperbarui sehingga bersedia untuk memberi, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dapat kita berikan. Alasan yang sering kita dengar adalah kita tidak memiliki waktu, tidak memiliki uang, kemampuan, bakat, atau karunia untuk memberikan apa yang diminta. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh di mana ketika Tuhan meminta umatnya untuk melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu, mereka memberikan banyak alasan. Tuhan tidak memberikan persyaratan atau requirement yang banyak atau kompleks yang harus kita miliki untuk memberi. Tuhan akan menggunakan apa yang kita miliki atau apa yang ada pada kita saat itu. Jika masih kurang, maka Tuhan akan melengkapinya supaya kita dapat melakukan perintahnya. Contoh pertama yang kita bisa lihat diambil di Keluaran pasal yang ketiga dan keempat, yaitu ketika Allah memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Banyak alasan yang diberikan Musa kepada Tuhan untuk menolak panggilannya. Tetapi Allah menggunakan apa yang dimiliki Musa saat itu, yaitu tongkatnya dan tangannya. Tuhan menggunakan kedua hal ini untuk menyatakan kebesaran Allah di hadapan Raja Mesir dan untuk meyakinkan Raja Mesir bahwa Allah lah yang mengutus Musa. Ketika Musa tetap menolak panggilan Allah dengan alasan dia tidak mampu berbicara, maka Allah mengutus Harun kakaknya yang pandai berbicara untuk menjadi penyambung lidah bagi Musa saat dia berbicara kepada Raja Mesir. Contoh kedua kita bisa lihat dari cerita Tuhan Yesus di dalam keempat Injil,
di mana Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya untuk memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Murid-muridnya memberikan banyak alasan, antara lain tempat itu sunyi, hari sudah malam, dan mereka tidak mempunyai cukup uang untuk membeli roti yang dapat mengenyangkan orang sebanyak itu. Tetapi Tuhan memakai persembahan seorang anak kecil yang rela memberi 5 roti dan 2 ekor ikannya. Dan kita semua udah tahu bahwa Tuhan melakukan mujizat sehingga ke 5.000 orang itu dikenyangkan dan bahkan masih berlebih dan ada sisa 12 bakul penuh roti. Contoh yang harus kita tiru ada di dalam Lukas pasal yang ke-21, yaitu mengenai janda miskin yang memberikan persembahan. Dan Tuhan Yesus berkata, janda ini memberikan dari kekurangannya dan dari seluruh nafkahnya. Dan yang menarik, saat memberi, janda ini tidak memberikan alasan. Dia memberi dengan kerelaan, dengan kesungguhan hatinya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kita untuk tidak memberi dan tidak menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan pasti akan menolong dan memampukan kita untuk memberi dengan apa yang kita miliki. Saya terinspirasi dari salah satu renungan yang ditulis oleh Chris Barfoot yang mengatakan, kemurahan Allah mengalir dari kasih-Nya. Allah telah memperlengkapi kita untuk menikmati kekayaan dari pemberiannya. Karena Allah telah menyediakan dan memelihara kita, maka rasa syukur kita atas semua pemberiannya harus mengalir ke orang lain. Kita mengasihi orang lain karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita memberi karena Allah telah memberi dan terus memberi. Allah memberkati dan menyediakan. Allah senang waktu Dia menyediakan bagi kita, supaya kita dapat bersukacita di dalam Dia, dan membagikan sukacita itu kepada orang lain. Kutipan renungan yang lain ditulis oleh Dhruvi Pereira, yang mengatakan, Allah memanggil kita untuk bermurah hati dalam perkataan kita, waktu kita, dan keuangan kita. Kita diberkati agar kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai anak-anak Allah, kita telah menerima banyak berkat, seperti hubungan yang benar dengan Allah, perkenanannya, perlindungannya, janji-janjinya, Roh Kudus, dan firman-Nya. Dengan kelimpahan ini, kita memiliki banyak hal untuk dibagikan kepada dunia. Apakah Bapak Ibu memiliki karunia dan kemampuan untuk memberi kata-kata semangat kepada orang lain? Atau memiliki sikap yang memperhatikan? Atau kemampuan untuk memberikan nasihat yang baik? Atau ringan tangan dalam memberikan pertolongan? Atau memberikan financial support? Atau kemampuan untuk membuat masakan untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Hal-hal ini akan memberikan perbedaan di dalam kehidupan penerimanya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 menyatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bapak Ibu, dari renungan malam ini ada beberapa hal yang kita bisa simpulkan. Yang pertama, kemauan untuk memberi bersumber dari hati kita. Berdoalah supaya Tuhan menjamah hati kita, agar kita mau memberi dengan sukacita. Yang kedua, memberi tidak selalu berupa uang, tapi juga bisa berupa waktu, tenaga, perhatian,
dan kemampuan kita. Yang ketiga, memberi dengan apa yang kita miliki. Jika kita belum dapat memberi saat ini dengan apa yang kita punya, maka Tuhan akan memperlengkapi kita agar kita dapat memberi dengan baik sesuai dengan kehendak dan rencananya. Mari Bapak Ibu, saya undang kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Ajar kami Tuhan, supaya kami dapat memberi dengan sukacita dan dengan sukarela. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat memberikan waktu, tenaga, dan bantuan finansial kepada mereka yang memerlukan sesuai dengan kehendak-Mu. Pada saat kami memberi, ajar kami untuk tetap rendah hati, agar hanya nama-Mu saja yang dimuliakan dan dipuji. Kami percaya bahwa kami diberkati untuk memberkati. Terima kasih Tuhan untuk berkat, kasih karunia, dan keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Amin. Sebagai penutup renungan malam ini, mari kita saksikan sebuah video singkat yang dibuat oleh Emirates MBD. Saya berharap melalui renungan malam ini, saudara dan saya dapat menjadi pemberi-pemberi yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Selamat malam Bapak Ibu semua, Tuhan memberkati. tempat lain.
Tuhan.